Selamat datang di channel Lembak Damai. Jangan lupa ikuti terus channel kami dan subscribe channel kami. Pada siang hari ini kita melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah di Masjid Nur Aya Desa Kepala Curug Kecamatan Binduriang. Acara Maulid Nabi ini diisi oleh penceramah yang berasal dari Provinsi Bengkulu yaitu Muhammad Khalifah Sinaga yang merupakan dai muda Indonesia dan beliau juga merupakan seorang mualaf. Kita mengundang penceramah yang sudah terkenal ini pertama kali di wilayah Lembak umumnya. Wilayah Binduriang khususnya acara ini dihadiri kurang lebih 400 orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di wilayah Binduriang. Sebelum acara dimulai panitia membagikan berbagai bingkisan dengan syarat jamaah menjawab pertanyaan yang diberikan Ustadz Sony Sanjaya dengan benar. Ada 50 bingkisan yang dibagikan kepada jamaah. Selain Ustadz Sony Sanjaya juga ada Ustadz Amir Mahmud yaitu pimpinan pondok pesantren yang ada di Binduriang. Atau enggak boleh jawab pertanyaannya di depan ibunya juga. Memang ini maksudnya ibu ada ember, ada kayu, ada centang nasi juga. Ibu-ibu, kalau sudah pengajian, ibu-ibu suka bersolawat kepada Nabi. Ibu-ibu, ada yang mau maju ke depan bersolawat kepada Nabi? Kita kasih aja. Yang lain. Ada lagi yang mau bersolawat kepada Nabi sambil nyanyi di depan, baca kepada Nabi. Boleh juga, boleh maju ke depan. Boleh, silakan. Mau berdua, bertiga. Jangan kiri, jangan panjang, boleh. Silakan, maju ke depan. Boleh, berdua, bertiga, boleh, bertiga. Bertiga. Sambil kita tunggu, silakan. Dan beri 3 orang, silakan maju ke depan. 3 orang boleh maju ke depan. Untuk berselawat kita sendiri. Ya, berselawat kepada Nabi. Nanti kita memulai Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita juga menunggu kehadiran dari kameramen, jangan lupa dokumentasinya kameramen. Oli ya kan ya sana ini. Boleh di sini. Oke, di sini saya tunggu di sebelah sini. Ya, silakan berfoto. Rasulullah
Tommy Martini Skill SPI. Tapi di bawahnya Adrian Korum Muhammad Khalifah Sinaga. Kenapa kok ada nama dalam kurung? Karena dia ini dulunya mu'alaf. Mu'alaf itu artinya dia itu di Islam. Sekarang dia masuk Islam. Nanti kita mendengar kisahnya seperti apa. Dia ini masih muda. Dulu pernah ikut lomba dai, lomba ceramah di TV, di MNC TV, lomba buat TV. Dan dia dapat juara 4. Dia masuk TV juara 4 itu Islam bagus. Beliau juga pernah ikut lomba hafal Quran 10 juz. Dapat juara 1 di Jakarta. Hanya saja Bapak Ibu, yang namanya pengajian itu dan undang sama Jakarta sama Madinah, yang penting kita ikhlas. Siapapun penceramahnya, kalau kita ikhlas, kita akan terima dengan baik, tenang, kita bersyukur, mendengarkan dengan baik. Tapi kalau tidak ikhlas, kita penceramah sama Madinah, maka tidak ikhlas, jadi ceramah, kita ceramah ya. Beliau itu kita sudah sebentar tadi dia berikan ini kira disuruh sebelum dulu ke sini ya suruh makan siang dulu warna tadi makan siang dua sampai dan nanti sebelum asar kita selesai. Bapak ibu-ibu, kalau seandainya mereka tuh jam 1:30 orang apa pas jam 3 kita kan lebih doa penonton sudah selesai mau berpuasa sampai saat langsung puasa tidak aja kalau berpuasa kalau lewat puasa sedikit mohon bersabar ya. Mari kita dengarkan, semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita semua dimudahkan untuk mendekatkan diri kita pada Sang Pencipta. Selamat menyaksikan. Hadiah selama sesi tausiah dari Ustaz nanti ya. Dan untuk acara kita yang terakhir nanti yaitu doa atau acara penutup kita yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz dan sebelum kita mulai ataupun memasuki ke acara kita yang pertama, bagaimana semuanya sudah siap? Sekali lagi, sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan memasuki ke acara kita yang pertama. Suaranya boleh dikurangi sedikit. Kita akan memasuki ke acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Dan mari kita buka acara kita bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai. Dan itu acara pembuka kita pertama, dan kita memasuki acara kita yang kedua, yaitu kita akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Amin Mahmud. Kepada Ustaz kami persilakan untuk membaca kalam ilahi Ustaz ini. Dan hadirin kita bisa untuk suaranya dikecilkan dulu karena kita akan membacakan kalam ilahi dengan membaca oleh Ustaz Amin Mahmud. Kami persilakan. Ya bermakmur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi Nabi Karim Mustafa sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wa ulama asyhadat sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum bil khairi wa rahmah wa anta khairur rahimin la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma atana bil khair wa bil barakah wa bil nikmat wa bil rizki wa bil quwa wa bil sehat wa bil selamat wa bil jannah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah wa barakallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ma'afiyatan fil jaza wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina bi sabrina karena jata minan nar wa ila isya. Rabbana la tuzigh qulubana wa ba'is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pembacaan doa yang kami sebut asal terima kasih. Semoga doanya bisa dijadikan oleh Allah. Amin. Dan untuk acara kita yang keempat atau acara kita selanjutnya, kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Masjid Raya yang silakan disampaikan oleh Bapak Sanjur atau yang diberikan Bapak Joko kepada beliau. Kami persilakan biasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi mohon izin bagi merupakan sedikit sambutan dari budaya. Jadi masuk ini dekat ini namju karena takut di depan atau kuat di dekat itu. Jadi mohon izin jadi mohon izin bagi merupakan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama yang sama kita hormati
Bapak Kepala Desa Pelacuruk beserta perangkat, Pak Kadus, sekretaris ataupun yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati Ketua PMA beserta anggota, yang sama-sama kita hormati wabil khusus dengan Ustaz Muhammad Khalifah Sinaga, yang sama-sama kita hormati saudara kita Ustaz Soli Saidaya, yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Amir Mahmud Yusuf. Berikutnya yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakilinya, yang kami hormati para imam, khotib dan bilal Desa Pelacuruk, Desa Sukamliti, Kampung Curug dan desa sekitarnya, yang kami hormati kelompok pengajian ibu-ibu Desa Sukamliti, Pelacuruk, Kampung Curug dan sekitarnya, serta bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh-tokoh agama, alim ulama, seni pandai, ataupun tokoh pemuda yang kami hormati, seluruh para undangan yang telah berkenan hadir pada hari ini, beserta yang kami banggakan keluarga besar Masjid Raya, Imam Khatib Bilal, saudara sekretaris bendahara, dan seluruh keluarga besar Masjid Raya yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas segala rahmat dan nikmat yang telah dicurahkan pada kita semua, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Raya ini bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi di tahun 1444 Hijriah. Begitupun salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa rindu dan cinta kita kepada beliau, juga kepada keluarga beliau. Insya Allah nantinya kita semua akan termasuk dalam umat beliau dan mendapat syafaat di akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, di kesempatan ini kami dari keluarga besar Masjid Raya pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang telah berkenan hadir di Masjid Raya ini memenuhi undangan kami. Mungkin ada yang baru pertama sekali hadir masjid ini, kami ucapkan selamat datang. Beginilah keadaan masjid kita. Alhamdulillah, beberapa tahun lalu kita berjalan, masjid kita ini boleh dikatakan sudah cukup lumayan untuk melaksanakan kegiatan peribadatan maupun acara peringatan hari besar umat Islam. Berikutnya terima kasih juga ingin kami sampaikan kepada Ustaz Khalifah Sinaga yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Jauh-jauh beliau dari Bengkulu, tapi beliau masih hadir untuk turut memeriahkan acara kita pada hari ini, dan beliau pun telah bersedia untuk menjadi penceramah kita. Insya Allah nanti kita sama-sama akan mendengarkan tausiah, pesan, ataupun kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan tentang pelajaran mungkin yang bisa beliau sama-sama nanti kita dengarkan. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, bapak ibu, bagi yang berada di sekitar yang telah turut membantu terlaksana acara kita pada hari ini. Bapak ibu yang kami hormati, harapan kami acara ini nanti akan menjadi
kita semua mendapat tambahan pengetahuan serta mendapat pelajaran mungkin dari kisah-kisah kehidupan Nabi, sehingga ilmu ataupun tambahan pelajaran tersebut dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari, baik dalam bermasyarakat, berkeluarga ataupun berbeda. Mungkin mengingat waktu cukup padat, ini saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf mungkin tempat yang kami sediakan kurang memadai ataupun ada hal lain yang tidak kurang. Tentunya ini akan menjadi catatan bagi kami dan perbaikan untuk masalah yang datang. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf dan pada Allah kami mengampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil kita yang keempat, yaitu kita sambutan dari Ketua Masjid Kepala dan Bapak Samsudin dan Bapak Joko dan mengucapkan terima kasih atas sambutan dan pada siang ini. Dan kita memasuki ke acara kita yang kelima, yaitu acara kita tunggu-tunggu dan acara kita yang perhatikan, yaitu kita mendengarkan tausiah agama secara langsung yang akan disampaikan oleh Ustaz Tani Maulid SI atau yang dikenal dengan Ustaz Muhammad Khalifah Sinaga kepada Ustaz kami disampaikan untuk pendidikan tausiah sehari-hari, ya. Dan pada ibu juga ke beberapa yang masih di depan yang ingin maju ke depan, silakan nanti ya untuk maju pertanyaan ataupun nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz. Kami sangat nanti juga untuk maju depan dan maju pertanyaan, karena nanti akan diberikan hadiah berupa prize dari panitia maju pada selanjutnya. Kepada Ustaz kami bersama untuk maju depan dan juga menyampaikan tausiahnya di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih belum terlalu semangat Bapak Ibu Josalan. Agar lebih semangat, saya ulang satu kali lagi, boleh Bapak Ibu? Dan saya kasih pantun, boleh? Pergi ke pasar membeli tomat, pembelinya harus hormat. Jika Bapak Ibu jamaah Masjid Nur Ayah umat Nabi Muhammad, mari jawab salamnya penuh dengan semangat. Pergi ke kebun memetik pisang, tidak lupa dengan mangganya. Jika Bapak Ibu ingin masuk surga, maka jawab salam penuh dengan bahagia. Saya ulang salam saya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan semangat, marah Bapak Ibu. Burung cendrawasih, burung kenari, terbang menari-nari. Niat hati ingin berpoligami, tapi apa daya takut istri. Burung cendrawasih, burung kenari, terbang menari-nari. Bukan saya takut istri, tapi istri saya jauh lebih berani. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat tadi, saya doakan dan kita berdoa bersama betul-betul Allah masuk ke surga. Amin. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan keselamatan. Amin. Mudah-mudahan selalu dilapangkan dan dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin. Dan yang memiliki hutang piutang Bapak Ibu semua, semoga hutang-hutangnya lunas. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu aminnya begitu besar, rasanya hutangnya lumayan besar ini. Tapi ingin Bapak Ibu hutangnya supaya lunas. Bagaimana caranya? Caranya harus dibayar supaya lunas. Alhamdulillah wa syukurillah tsumma alhamdulillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Sama-sama kita shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap Dewan Kemakmuran dari Masjid Nur Haya, Desa Kepala Curug, Kecamatan Biburia. Bapak Ketua Masjid kita yang sudah memberikan sambutan, beserta pengurusnya, sekretaris, bendahara, dan semua perangkatnya. Mudah-mudahan kita doakan pengurus masjid kita selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan selalu kelapangan rezeki, amin. Sehat panjang umur, amin. Dan mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Imam Masjid Nur Haya, Khatib Bilal. Mudah-mudahan Pak Imam, Pak Khatib, Pak Bilal semua kita doakan selalu dilindungi, diberikan kesehatan, dan selalu panjang umur dan dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, tokoh agama, para ustadz, para kiai, tokoh adat hadir juga di sini, ketua PMA hadir juga, Ustadz Sony, Ustadz Amir Mahmud, dan para ustadz yang lainnya, para imam masjid yang ada di wilayah kecamatan Biduria yang tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat ini selalu Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Desa hadir di sini, nak, Kepala Desanya, yang mewakili Bapak Kepala Dusun, ya, dan semua perangkatnya, Bapak urusan agama, Pak Lurah atau yang mewakili, ya, dan semualah, Bapak Camat, hadir juga, nak. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang terbaik untuk kepala-kepala para tokoh-tokoh kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu yang hadir, majelis taklim dari masjid-masjid sekitar, masya Allah, yang luar biasa hari ini. Kalau saya lihat, ya, adalah 3.000 jamaah ini. Kalau kita memasukkan jin dan malaikat, terkhusus kepada kakanda saya, orang tua saya, Bapak Abdul Rahman. Terima kasih Pak Rahman, beliau luar biasa semangat. Ya, beberapa hari lalu kontak saya, Ustadz Khalifah Singaka. Saya dapat nomor Ustadz dari keluarga saya, Ustadz Mira. Bersediakan Ustadz mengisi tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid kami Nur Haya di Desa Kepala Curug, Kecamatan Biburia. Saya bilang kapan acaranya? Insya Allah hari Jumat tanggal 20 ya sekarang, 21. Saya lihat agenda saya di jadwal ceramah masih kosong. Jadi saya sampaikan kepada beliau, siap Pak Rahman, apakah mesti dijemput Pak Ustaz? Tidak usah, saya bilang, nanti saya hadir sendiri, datang sendiri, nyetir sendiri. Doakan saja, mudah-mudahan sampai di lokasi ini dengan selamat. Alhamdulillah, perjalanan dari Bengkulu sampai di tempat ini dijaga dan dilindungi oleh malaikat. Tadi saya start dari Bengkulu kurang lebih jam 6:30, ya kan? Kemudian transit dulu di Kepahyang sarapan, kemudian sampailah di sini tadi kurang lebih jam 11 kurang. Saya lihat masjidnya sangat indah. Kemarin saya sempat browsing masjid Nur Haya ini gimana ya? Saya lihat di Google, saya lihat ada proses-proses pembangunan, ya kan? 1 atau 2 tahun yang lalu, luar biasa. Sekarang masjidnya sudah terbangun. Mudah-mudahan masjid yang kita cintai ini, Masjid Nur Haya ini, memancarkan nurul hidayah, cahaya-cahaya hidayah bagi para jamaah dan bagi para masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara, anak-anak semua, ya, para pemuda, para panitia, tokoh-tokoh pemuda, MC kita, pembawa acara, semua kita yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah. Siang hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Begitu luar biasa karunia nikmat yang Allah berikan. Siang hari ini di hari Jumat, ya, hari sebaik-baiknya hari yang luar biasa banyak keutamaannya, cerah, ya kan, yang biasanya Bengkulu ini, ya kan,
jam-jam siang seperti ini biasanya diguyur hujan. Tapi acara kita pada siang hari ini Allah rahmati, sehingga hari dari pagi, siang sampai malam nanti insya Allah cerah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu semua merupakan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita syukuri dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan selawat teriring salam kepada salah satu sosok manusia yang mulia, lalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Seorang sosok manusia pengasih, penyayang, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku semua, bagaimana keutamaan dari berselawat. Sampai-sampai Allah bersama para malaikatnya pun ikut berselawat. Tadi saya ikut sholat Jumat, ya, sebelum khatib naik mimbar dibacakanlah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Sebelum juga khatib menutup doanya di khutbah kedua dibacakan juga selalu di hari Jumat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah, berikanlah salawat dan penghormatan kepada Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, Allah saja bersama para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan salawat kepada Nabi untuk mensejukkan hati kita, menenangkan hati kita, dan mudah-mudahan dengan salawat kepada Nabi kita Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Amin. Allah turunkan rahmat kasih sayangnya di lingkungan sekitar kita. Amin. Kita mulai acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang hari ini, sama-sama kita bersolawat kepada Nabi. Salatullah semua, salamullah ala Masya Allah, saya bahagia nih Pak Rahman bisa hadir di tempat ini, di masjid yang kita cintai. Sejatinya Bapak Ibu, saya sering lewat ke sini. Kebetulan saya suka mengisi tabligh apa di Kota Lubukinggal, di Sekayu, ya kan, dan di daerah Sumatera Selatan. Biasanya lewat darat dan pasti saya lewat di Kepala Curu, ya kan. Saya sering lihat masjid ini, ya kan, bahkan dulu mungkin 1-2 tahun yang lalu masih proses pembangunan, saya suka lewat. Alhamdulillah masjidnya sudah terbangun. Luar biasa, kita doakan semoga yang ikut, ya, berpartisipasi membangun rumah Allah ini, ya, berjuang, bersedekah, ya, berinfak sehingga masjid yang kita cintai terbangun. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dan Allah bangunkan ke istana surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya muliakan, bagaimana kabar semua ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sehat Bu? Kok busuk banget mukanya Bu? Kayaknya musim kecil sekarang. Sudah bulan tua, panen kebunnya rasanya masih lama, tapi
Betul? Nah, jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang kufur, yang selalu ya tidak bersyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Padahal nikmat yang Allah berikan ini sangatlah banyak, sangatlah besar. Dan terkadang ada nikmat yang terkadang kita abaikan, terkadang kita sepelekan. Nikmat apakah itu? Nikmat iman dan Islam. Kenapa? Padahal dengan modal keimanan kita, modal keislaman kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya satu tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya jangan sampai kita malah di kepala kita, di pikiran kita bahwasannya kenikmatan itu bila mendapatkan uang. Bahwasannya kenikmatan itu bila hasil kebunnya berlimpah. Rumah dibangun mewah, kendaraan bertambah. Nah, itu hanya kenikmatan sesaat, kenikmatan dunia. Kenikmatan iman dan Islam itu yang akan kita bawa. Dan saya hakul yakin seyakin-yakinnya tidak ada orang di masjid ini, jamaah di masjid ini yang mau menggadaikan, menjual keimanannya walaupun dihadiahkan uang 10 miliar. Saya yakin, hakul yakin tidak ada yang mau. Kalau ada yang mau, silakan ibu-ibu, bapak-bapak maju ke depan. Dikasih uang tapi murtad ya, jangan masuk Islam lagi. Nah, dan tidak boleh juga kita mempermainkan agama. Saya yakin tidak ada yang mau. Kenapa? Karena kita sadar ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ada harapan masuk surga. Betul? Sebagaimana sabda Nabi, kullu ummati dashalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Dan preman sekalipun, mohon maaf, ya kan? Ketika disuruh murtad keluar dari Islam, yang hari-harinya preman ini jauh dari masjid, jauh dari kata-kata ketaatan, ketika disuruh murtad untuk meninggalkan ajaran Islam, saya yakin preman sekalipun tidak ada yang mau. Dikasih uang, malah uang yang diambil, orang yang dibunuh. Preman saja sadar bahwasannya ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ada harapan masuk surga. Artinya apa Pak Ustaz? Artinya kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang kaya. Kaya dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena saya baru pertama kali hadir di masjid ini, maka sudah barang betul kita belum saling mengenal. Ada pepatah, tak kenal maka tak kenal ya tak aruf, tak kenal ya harus kenal. Izin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Muhammad Khalifah Sinaga. Sinaga Pak ya, bukan ular naga. Tentu mendengar dari nama saya pastinya bukan orang Jawa, bukan pula orang Sunda, bukan pula orang Lembah, ya kan, orang Rejang. Nah, orang mana Bu? Orang Medan, Sumatera Utara. Marga Sinaga. Ini nama Islam saya Bu, Pak. Karena dulu saya kebetulan tidak seberuntung dan sebahagia bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua. Yang dimana dulu dilahirkan, kemudian dibesarkan dari keluarga yang sudah muslim. Saya dulu kebetulan dilahirkan dari rahim ibu saya beragama Buddha. Ibu saya beragama Buddha, orang Cina. Bapak saya orang Batak, marga Sinaga. Maka saya terkenal Ustadz Cibaku, Cina Batak. Kelihatan sedikit sipit punya matanya ya. Mentang-mentang sipit Pak, jangan pula disebut saudara Ahok. Ahok itu orang Bangka Belitung. Kalau saya orang Bengkulu, ya, lahirnya di kota Bengkulu. Sebelum masuk Islam, saya diberi nama baptis Tommy Mandini. Saya anak ke-7 dari 10 bersaudara. Lumayan banyak. Namun dari 10 bersaudara itu agama kami tidak sama. Ayah saya sampai hari ini masih istiqomah Pak Imam beragama Kristen Protestan dan termasuk tokoh gereja. Gereja di mana Pak Ustadz? Gereja HKBP yang ada di Lingkar Barat Kota Bengkulu. Di Lingkar Barat Kota Bengkulu itu ada gereja HKBP buka dan gereja terbesar di Bengkulu. Bapak saya bukan pendeta, tapi tokoh gereja, pengurus gereja. Ibu saya beragama Buddha. Saya dulu ikut ayah saya beragama Kristen Protestan. Kakak-kakak saya ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Singkat cerita,
kami dalam 10 bersaudara itu tidak sama agamanya. Lalu saya masuk Islam di tahun 2015. Maka sekarang sudah 7 tahun lebih saya masuk Islam. Maka jangan disebut lagi Pak Imam Mu'alaf. Malu kita Pak Rahman, masa 7 tahun masuk Islam masih disebut Mu'alaf? Betul? Mu'alaf itu apa Pak Ustaz? Mu'alaf itu ya secara definisinya orang yang baru masuk Islam, orang yang masih lemah imannya, yang masih perlu kita bina, kita ajarkan. Tapi insya Allah kita yang hadir ini sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang-orang yang sudah kuat imannya dan sudah dibebankan syariat perintah-perintah agama. Tapi mu'alaf konteksnya bukan hanya orang berpindah agama, yang tadinya Kristen masuk Islam, yang tadinya Buddha masuk Islam, yang tadinya Hindu masuk Islam. Tidak, orang Islam itu sendiri bisa dikatakan mu'alaf bila imannya masih lemah. Betul Ustaz Soni, Ustaz Amir Mahmud, iya kan? Tapi insya Allah jamaah kita di sini sudah kuat-kuat imannya Pak Rahman. Apalagi Pak Rahman tadi, masya Allah, dengan semangatnya. Tadi saya diajak ke rumahnya, diajak makan siang, ngobrol, luar biasa perjuangan dan semangatnya. Mudah-mudahan saya doakan beliau selalu istiqomah hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut dan nih Pak Bu. Baik, kita lanjutkan setelah iklan-iklan berikut ini. Biasanya kalau mendengar pengajian ceramah maulid seperti ini, berapa lama satu dengar ceramahnya? 1,5 jam sanggup nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu sanggup, saya pingsan. Kata Pak Rahman, ini baru perdana acara kita. Dari semenjak pembangunan sampai sekarang, Masya Allah, saya sangat bahagia dan saya berikan apresiasi kepada para panitia yang sudah luar biasa ya mempersiapkan acara pada siang hari ini. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan para panitia yang sudah mempersiapkan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siang hari ini, Allah berikan pahala sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya anak ketujuh dari 10 bersaudara. Yang memulai masuk Islam dari 10 bersaudara itu, Bapak Ibu Saudara, saya. Saya masuk Islam tepat usia saya kurang lebih ya 20 tahun. Sekarang usia saya masih muda, sebayang putra putri ibu bapak di rumah 28 tahun. Tapi sudah menikah. Maka tidak bisa lagi kalau mau dijadikan anak. Tapi kalau mau masih diizinkan, ya apa yang buat Pak Rahman kita tambah, ya kan? Bercanda Bu, bercanda. Ibu-ibu kalau sudah cerita poligami langsung berebut, langsung cemberut. Saya insya Allah Bu, ya para ustaz dan saya termasuk ustaz yang menjadi pembela kaum ibu-ibu. Saya katakan kepada para suami, ya, tidak boleh beristri itu lebih daripada 2. Cukup 1 saja. Maksud saya 1 di punggung, 1 di kepala cebol. Bercanda, ya kan? Cemurut lagi di Pak Rahman. Nanti dibilang, "Oi, Pak Rahman, jangan diulang lagi Ustaz itu." Bercanda, istri saya 1, ya kan? Anaknya juga 1. Doakan mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Iya. Kemudian 1 tahun saya bersyahadat masuk Islam, Bapak Ibu semua, ya. Saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta saya mondok pesantren. Nama pesantrennya An-Naba Center. Di mana Pak Ustadz? Di Tangerang Selatan, Bintaro, sektor 9. Di mana Bintaro itu? Kalau simpang kepala Curug tadi belok kanan. Janda di Tangerang Selatan, Bintaro. Nama pesantrennya An-Naba Center. Satu-satunya pondok pesantren Ustadz Amir Mahmud, Ustadz Soni yang membina para mualaf se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumlah santrinya kurang lebih 300. Itu yang di pondok, belum lagi yang datang pulang. Apakah mualaf semua Pak Ustadz? Iya, mualaf semua. Karena dikhususkan bagi para mualaf. Mentang-mentang mualaf, jangan pula kita agak enteng, remeh, mualaf orang masuk Islam. Kami punya murid, punya santri Bapak Ibu. Demi Allah, wallahi billahi, saya bersumpah atas nama Allah, ada yang baru 5 tahun masuk Islam, hafal Al-Quran 30 juz beryakin. Tidak percaya nanti cek di YouTube mualaf hafal Quran.
5 tahun masuk Islam, Pak Imam hafal Quran 30 juz. Kita Bapak Ibu sudah berapa tahun masuk Islam? Kali ini. Beliau 62 tahun. Tadi ngobrol sama saya. Pak Zaini sudah 67 tahun dan usianya. Ibu-ibu sudah berapa tahun masuk Islam, Bu? Kita semua ini, mohon maaf, turis. Apa itu turis, Pak Ustadz? Mohon maaf ayahanda, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Turis singkatannya turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, mohon maaf, kita boleh jujur, Islam kita gini-gini aja. Betul nggak? Nggak ada perkembangan, ya kan? Jauh dari masjid, jauh dari taklim, sesama kita umat Islam saling gotong-gotong, saling berkelahi, saling mengejek, saling menghina, betul? Padahal itu semua bukan tuntunan dari akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Bu, kita sudah dari kecil beragama Islam, tapi Islam kita gini-gini. Pertanyaan kedua, sudah berapa juz kita hafal Qurannya? Halo Bu, bapak-bapak. Insya Allah Pak Ustadz, kami juga hafal 30 juz, tapi juznya berbeda. Apa maksudnya? Juz apel, juz pisang, juz mangga, sampai 30 juz insya Allah kami hafal. Betul Pak Rahman? Maju kita dari mualaf, 5 tahun masuk Islam, hafal Al-Quran 30 juz. Bayangkan, saya dulu demi Allah 6 bulan saya masuk Islam bisa menghafal Al-Quran 4 juz. Ini bukan riak, bukan sombong, hanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dan menjadi pelajaran renungan bagi kita semua yang tulis. Oh iya ya, saya sudah berapa puluh tahun masuk Islam dari kecil. Kok Islam gini-gini aja? Kenapa? Karena kita berislam tidak kafah, tidak sungguh-sungguh. Padahal Allah firmankan, Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208 yang berbicara, yang berkata, yang berucap, yang berfirman, Allah yang menciptakan kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bayangkan, kita semua adalah orang yang beriman. Apa kunci beriman? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berislamlah kamu, masuk Islamlah kamu secara kafah. Mana kafah, Bapak Ibu Saudara? Apa arti kafah? Secara totalitas, secara sungguh-sungguh. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh main-main, nggak ada abu-abu. Jadi Islam itu harus secara kafah. Ketika diperintahkan sholat wajib 5 waktu, tidak boleh ditawar. Saya ingin mengerjakannya 4 waktu saja Pak Ustaz. Saya ingin mengerjakannya 3 waktu saja, 2 waktu saja, atau 1 waktu saja. Tidak boleh. Sehari semalam diwajibkan kita sholat berapa waktu? 5 waktu. Bapak Ibu Saudara saya hormati, saya muliakan. Saya sudah hampir 7 tahun lebih masuk Islam. Demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, akan percaya, akan yakin, kapan lagi saya berdiri di masjid yang kita cintai ini, memberikan tausiah di hadapan para jamaah semua. 7 tahun hampir saya masuk Islam lebih, bahkan pernah enggak saya satu kali saja meninggalkan sholat fardu, meninggalkan sholat wajib. Jamaah saya di Jakarta bertanya, Ustaz Khalifah, pernah enggak antum satu waktu melalaikan perintah sholat wajib 5 waktu? Mungkin sholat subuh, mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, mungkin sholat maghrib, mungkin sholat isya. Demi Allah Bapak Ibu saya jawab, jangankan meninggalkan sholat fardu, sholat wajib, meninggalkan sholat sunnah sungguh-sungguh saja rasanya mau menangis. Rasanya Pak Imam ada kehilangan.
Maka saya ketika melihat saudara-saudara saya satu akidah, satu agama, satu keyakinan, saudara muslim saya yang ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak terpanggil hatinya, tidak tergerak hatinya, dan dia abaikan panggilan itu dengan ringan dan entengnya tanpa ada bersalah dan dosa, tidak sholat. Ini orang nekat, ini orang kok berani. Padahal Allah berikan kita kenikmatan yang sangat besar. Nikmat apa tadi? Iman dan Islam. Bayangkan. Coba kalau dulu kita dilahirkan Allah, ditakdirkan lahir dari rahim ibu kita yang beragama Buddha, dari rahim ibu kita yang beragama Kristen, siapa yang bisa menjamin Allah berikan kita hidayah hingga beriman kepada Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka Bapak Ibu, di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW siang hari ini yang masih melalaikan sholat, tidak menegakkan sholat, berjanjilah kepada Allah, bermohon, beristighfar agar Allah turunkan kesempatan hidayah untuk kita mentaati menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kesungguhan itu Pak Imam, para ibu bapak jamaah semua, alhamdulillah dengan ilmu-ilmu Islam yang saya pelajari, saya kuliah, saya mondok, saya dakwakan Islam ini kepada keluarga-keluarga saya, orang-orang yang sangat saya cintai, orang-orang yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah 1 tahun saya masuk Islam, Bapak Ibu, ibu kandung saya ikut masuk Islam. Alhamdulillah. 2 tahun saya masuk Islam, 2 orang saudara saya ikut masuk Islam. Dan sekarang sudah 7 tahun lebih saya masuk Islam, Pak Ali ini sudah 5 saudara saya yang bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Lalu bapaknya gimana Pak Ustaz? Ibu sudah masuk Islam, kok bapaknya belum masuk Islam? Begitu mahal hidayah. Bapak saya sampai hari ini masih istiqomah, dia masih belum mau masuk Islam. Apakah Pak Ustaz sudah mendakwahi? Apakah Pak Ustaz sudah mengajar? Setiap hari saya dakwahi, setiap hari saya ajar. Tapi itulah hidayah merupakan kehendak Allah. Hidayah sangat mahal, saking mahalnya tidak bisa dibeli dengan uang. Betul? Mau sebanyak apapun uang kita, harta kita tidak bisa membeli namanya hidayah. Saya banyak teman anggota, baik TNI, baik Polri. Kurang apa kuat stamina-nya? Sehari kalau disuruh push up, waduh 200 itu Pak, tidak sampai 2 jam slow, betul? Disuruh lari Pak, 20 kilo itu Allah Akbar sanggup dia. Tapi masjid yang jaraknya hanya 20 meter, yang hanya dilangkahkan oleh kaki 30 langkah, berat betul dia untuk melangkahkan kakinya. Itulah mahalnya hidayah Allah. Masya Allah. Ya kan? Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya Rob, terima kasih. Tanpa saya cari hidayah kau berikan, Engkau lahirkan saya dari rahim ibu saya yang sudah beriman. Kemudian saya tinggal di Bengkulu, ya, di Jalan Jumpida, rumah orang tua saya. Kalau sejatinya saya tinggalnya di Tangerang Selatan, di Jakarta. Lagi pulang ke Bengkulu, lagi safari Maulid, lagi keliling memberikan tausiah-tausiah momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdir Allah, Allah hadirkan, sampaikan saya di masjid yang kita cintai ini. Doakan saya selalu ibu-ibu agar selalu semangat dan istiqomah. Doakan juga mudah-mudahan ayah saya yang sampai hari ini belum masuk Islam, Allah berikan hidayah. Karena kenapa? Karena dalam Islam itu la ikraha fid din. Tidak boleh kita paksa orang untuk masuk Islam, tidak boleh. Haram dan berdosa hukumnya. Harus orang itu masuk Islam karena hati dan hidayah yang Allah berikan. Tidak boleh. Nanti kalau kamu masuk Islam, saya kasih kebunnya, tidak boleh. Nanti kalau kamu masuk Islam, saya kasih motornya, tidak boleh. Nanti kalau kamu masuk Islam, diiming-imingi dikasih uang, tidak boleh. Harus dia masuk Islam itu karena hati nuraninya sendiri. Tidak boleh ada paksaan, iming-iming dan tiba-tiba. Betul? Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan hidayah. Siang hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi yang luar biasa, yang sudah berjuang untuk kita umatnya. Betul? Seorang nabi yang luar biasa telah mengorbankan waktunya Pak Rahman.
hartanya, bahkan nyawanya untuk kejayaan untuk kita umat Islam. Bayangkan, Nabi mau dibunuh, Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi dilempari dengan batu kotoran unta. Bayangkan perjuangannya. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Untuk siapa? Untuk agama Islam yang kita cintai. Maka kalau kita ingin membahas perjuangan Nabi, Allahu Akbar, 1 tahun tak selesai kita bercerita perjuangan Nabi. Luar biasa betul. Maka Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah tingkatan yang terpuji, yang sangat kita cintai, yang sangat kita teladani. Betul? Maka kemarin Pak, mohon maaf, ketika sempat viral nama Nabi kita Muhammad, disandingkanlah dengan minuman khamar. Minuman khamar ditulis, ditaruh labelnya Muhammad, disandingkan dengan Maria. Wajar gak kita terluka Pak Rahman? Wajar gak kita marah Ustaz Amin Mahmud? Wajar. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kita cintai. Saking besar cinta itu, kita cintai nama Rasulullah Nabi kita Muhammad daripada suami, orang tua, anak kita. Betul? Maka kita umat Rasul ini Bapak Ibu semua adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummati tukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat Rasulullah itu adalah umat terbaik. Kenapa kita disebut umat terbaik? Karena kita mewarisi tugas-tugas kenabian. Mewarisi tugas-tugas kenabian seperti apa Pak Ustaz? Nabi, para Rasul sudah meninggalkan kita, sudah wafat. Lalu apakah tugas dakwah yang berakhir? Kan tidak. Estafet kenabian, estafet dakwah para nabi dan rasul, siapa yang melanjutkan? Kita lah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak orang dalam kebajikan, dalam kebaikan, dan mengajak orang untuk mencegah daripada kemungkaran. Memang tugas ini Pak Rahman sangat berat. Rasul saja dikasih Allah Pak Rahman. Ustaz, bayangkan beliau dilempar dengan kotoran unta, padahal yang disampaikan itu sebuah kebenaran. Dia mengajak kepada umat manusia agar bisa masuk surga, beriman kepada Allah. Tapi karena setan ini luar biasa banyak, ya kan? Dia dibilang gila, bangku, dan lain sebagainya, cacian makian. Dan sekarang itu kita rasakan. Betul bisa terima? Betul Pak Rahman, Pak Imam, semua kita, ya kan? Ketika kita berdakwah di lingkungan kita masing-masing, tentu banyak tantangannya, banyak resikonya, banyak pengorbanannya, dan begitulah perjuangan dalam Islam. Namun jangan ada tantangan seperti itu, ya kan? Membuat kita tidak mau lagi berdakwah, membuat kita berhenti berdakwah, membuat kita takut untuk berdakwah. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit, walaupun nyawa kita terancam. Insya Allah ketika kita menyampaikan kebenaran lalu kita wafat, mati dalam keadaan syahid, masuk surga jannatul ma'in. Amin ya rabbal alamin. Maka perjuangan Rasulullah sangat besar, berat sekali Bapak. Begitu juga perjuangan saya, bisa mengislamkan ibu saya, bisa mengislamkan saudara saya. Sangat panjang kisahnya, bisa dilihat di YouTube saya, Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga. Nanti bisa dilihat di searching saja di Google Ustadz Khalifah Sinaga. Banyak video-video saya, kenapa saya masuk Islam, banyak juga video-video ceramah saya, bisa dilihat dengarkan. Namun pada intinya kenapa saya masuk Islam? Karena 3. Pertama, saya takjub kepada Al-Quran. Apa yang membuat saya takjub kepada Al-Quran Bapak Ibu Saudara? Sampai hari ini saya tak habis pikir, tergugah hati banyaknya para penghafal Al-Quran. Bahkan yang menggugah hati Bapak Ibu, ada orang yang tidak bisa melihat, dia buta tapi bisa hafal Al-Quran 30 juz. Bayangkan, tidak bisa melihat, buta matanya, bisa hafal 30 juz. Ada orang yang mohon maaf tidak bisa mendengar, tuli pendengarannya, hafal Quran 30 juz. Ada orang yang mohon maaf tidak seperti manusia normal lainnya, namanya Fajar, viral di YouTube, autis orangnya, hafal 30 juz. Kita tidak buta, kita tidak tuli, kita tidak autis, tapi hafal Quran, betul? Dan
dan tidak ada orang yang bisa menghafal kitab Injil. Yang hafal kitab Tripitaka, kitab Weda, kitab Seta Pesta, kitab Taurat. Nanti ada dopres akan dikasih hadiah, disimak dengan baik-baik ceramah saya. Akan saya berikan pertanyaan. Kitab Tripitaka itu kitab agama apa Pak Ustaz? Agama Buddha. Kitab Weda, kitab agama apa? Kitab agama Hindu. Dengarkan Bapak Ibu, nanti saya tanya lagi. Kitab Taurat, kitab agama apa Pak? Yahudi. Kitab Injil, kitab agama Nasrani. Al-Quran, kitab suci Islam. Tidak ada yang bisa menghafal kitab Injil, tidak ada yang bisa menghafal kitab Tripitaka, kitab Weda, kitab Seta Pesta, dan kitab-kitab lainnya. Tapi Al-Quran, berjuta-juta orang hafal Al-Quran. Itulah mukjizat yang ditinggalkan oleh Allah melalui wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihafal, bayangkan 6.666 ayat, 114 surah, bahasa Arab bukan bahasa kita, bisa dihafal. Tadi saya sampaikan teman saya mau Arab 5 tahun hafal Al-Quran. Itulah cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran, banyaknya para penghafal Al-Quran. Maka tadi saya cerita kepada Pak Ahmad supaya lingkungan kita, Kecamatan Biduriang ini, Desa Kepala Curug ini, ya kan, agar ada perubahan ke depan. Kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, jangan ada yang buta akan Al-Quran. Betul? Mudah-mudahan dengan generasi-generasi selanjutnya anak cucu kita, mereka lah yang membawa perubahan di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Siap merantas buta Al-Quran Pak? Siap kembali kepada Al-Quran? Allahu Akbar. Ini anak-anak ada yang hadir, masyaallah. Mereka lah yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin negeri kita. Amin. Maka kita cetak anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan jauh dari masjid. Kalau kita Pak, Allahu Akbar, usia kita sudah 50 tahun ke atas, ya kan? Sungguh kecil harapan untuk merubah lingkungan kita. Tapi anak-anak kita inilah Pak, yang kelak akan merubah lingkungan kita. Maka cetak mereka, sekolahkan mereka, berikan rezeki yang halal, tinggalkan yang haram. Walaupun rezeki itu sangat sedikit kita dapatkan, tapi kalau halal insya Allah berkah. Untuk apa rezeki berlimpah kalau didapatkan dengan yang haram? Betul? Jadi yang pertama, banyaknya para penghafal Al-Quran menggugah hati saya, mengetuk hati saya masuk Islam. Yang kedua, saya mulai berpikir, Tuhan itu kan punya kriteria. Apa kriteria Tuhan Bapak Ibu? Pertama, Tuhan itu Maha Pencipta. Betul? Mustahil Tuhan itu tercipta. Ini jurus Pak, kalau kita mau mendakwakan Islam kepada orang Kristen. Insya Allah saya yakin kalau dipakai jurus ini masuk Islam ya. Sampaikan kepada mereka kriteria Tuhan. Tuhan pertama Maha Pencipta. Mustahil Tuhan itu tercipta. Sedangkan Tuhan Yesus, Tuhan yang orang Kristen, atau Nabi Isa kalau di Islam. Di Kristen Nabi Isa itu disebut Yesus. Yesus artinya juru selamat. Tapi dia tercipta. Lalu kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan, tanyakan kepada mereka, apa yang pernah menciptakan Yesus? Apakah Yesus pernah menciptakan lalat? Apakah Yesus pernah menciptakan semut? Apalagi menciptakan matahari? Sedangkan dirinya sendiri tercipta. Betul? Maka gugurlah kriteria ketuhanan Yesus. Dan dia memang bukan Tuhan. Dia seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan membawa risalah, menyampaikan agama kepada umatnya. Namun sudah datang Nabi kita Muhammad SAW, penyempurna, penutup segala nabi, dan membawa Al-Quran. Yang kedua, apa kriteria Tuhan? Tuhan itu pasti Maha Penolong. Betul? Mustahil Tuhan itu minta tolong. Sedangkan Yesus dalam iman Kristen Bapak Ibu, dulu betul-betul kami meyakini ketika Yesus mati di kayu salib, versi Kristen ya, agama Kristen, dia berteriak-teriak di salib. Apa katanya? Eli Eli
Kenapa sahabat tadi? Tuhanku, Tuhanku, tolong aku. Kenapa kau meninggalkan aku? Emangnya ada Tuhan minta tolong? Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, masa Tuhan minta tolong, Bu? Betul nggak? Aturannya dia bisa menolong dirinya sendiri, betul? Ini versi Kristen, Pak. Agar kita logik, Pak, masuk akal dikit dalam beragama ini, betul? Orang Kristen kan menganggap Yesus sebagai Tuhan. Bayangkan. Lalu kenapa Yesus mati di kayu salib, dikorbankan? Katanya sebagai penebus dosa umat manusia. Yang harus kita logikakan, Pak, masa iya Tuhan mau mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk umat manusia? Nggak masuk logika. Aturannya sebaliknya, kita sebagai hamba, sebagai manusia, mengorbankan jiwa raga kita untuk Tuhan kita semesta alam. Betul? Jadi tidak masuk logika. Jadi versi Kristen terbantahkan. Kalau Yesus mati di kayu salib, ya kan, untuk menebus dosa manusia. Kalau versi Islam, Allah bilang Nabi Isa itu kata Allah bukan mati di kayu salib, dia tidak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihahu. Nabi Isa itu kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 58, dia tidak mati terbunuh, tidak mati di kayu salib, tapi yang saat itu terbunuh di kayu salib orang yang diserupakan wajah persis seperti Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus yang berjumlah 12 muridnya, namun khianat. Lalu Nabi Isa itu versi Islam diselamatkan. Allahu ilahi wa kana Allahu azizan hakim. Allah angkat ke langit, Allah selamatkan dari kezaliman-kezaliman kala itu. Jadi terbantahkan kriteria yang kedua, bahwasanya Tuhan itu pasti maha penolong. Sementara Yesus mati kayu salib, dia berteriak-teriak minta tolong. Terakhir yang ketiga, apa kriteria Tuhan? Tuhan itu pasti maha pemberi rezeki. Mustahil Tuhan itu minta rezeki. Sedangkan Yesus, Bapak Ibu, dalam iman Kristen, dalam kitab Injil Bible, dia masih berdoa-doa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, artinya dia masih bermohon kepada Tuhan selain dia. Masa Tuhan minta ke Tuhan yang lain? Belum? Masuk logika apa? Kenapa saya sampaikan ini, Pak Rahmat? Agar keluar akidah kita. Jangan ada yang mau murtad keluar dari agama Islam. Bersyukur kita menjadi umat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut nanti Pak. Saya lihat sudah semua. Baik, kita lanjutkan 10 menit lagi. Saya kalau ceramah seperti ini Ustaz Amin Mahmud sangat semangat, berapi-api kalau memberikan ceramah. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Rahmat, nanti kalau saya ceramah sudah berapi-api, mohon yang pandang itu disediakan mobil pemadam kebakaran agar saya ketika ceramah sudah berapi-api dipadamkan. Maklum Bu, usia masih muda, apalagi tadi dikasih makanan ikan hasil kacingan beliau, makin semangat saya, sehat, ya kan? Tapi khusus untuk saya, kata beliau, ikan itu cuma sedikit hasil pancingnya larangannya. Lanjut Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu yang kedua Pak. Kenapa saya masuk Islam? Karena kriteria Tuhan. Saya mulai berpikir. Yang terakhir, alasan saya kenapa masuk Islam, karena saya ingin masuk surga dengan beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita diuntungkan. Diuntungkan seperti apa? Kalau seandainya orang Kristen mereka menganggap ajarannya yang paling benar, dengan ajaran mereka bisa mengantarkan masuk surga, ia beriman kepada Yesus atau Nabi Isa, maka orang Islam diuntungkan. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus, beriman kepada Isa, betul? Ya kan? Rukun iman ada 6, salah satunya beriman kepada Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Isa. Ya kan? Kita diuntungkan Pak. Tapi kalau seandainya Islamlah agama yang benar, dengan kita beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, mereka wassalam. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad, dan mereka masuk neraka, kita yang masuk surga.
kepada Yesus. Jadi itulah 3 kunci kenapa saya masuk Islam. Doakan saya mudah-mudahan saya istiqomah. Baik, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya pada 1444 Hijriah siang hari ini. Apa yang bisa kita ambil hikmah pelajaran? Yang pertama, Bapak Ibu, kita belajarlah dari sifat Nabi yang sangat terkenal, yang sama-sama sudah kita ketahui. 4 sifat Nabi. Nabi memiliki sifat 4. Pertama, Nabi itu mendapat sifat sidik. Sidik artinya jujur. Rasulullah Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Lisan beliau tidak pernah ada kata-kata cacian, tidak pernah ada kata-kata makian, tidak pernah ada kata-kata hinaan, tidak pernah ada kata-kata kebohongan. Beliau adalah orang yang paling jujur. Maka kalau kita beriman kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, bahagia menjadi umat Rasulullah, maka harus kita contoh sifat Nabi yang asli jujur. Dan itulah bagaimana di Indonesia ini sekali makmur. Kenapa kita jauh dari kata-kata keberkahan, jauh dari kata-kata kejayaan umat Islam? Kita mayoritas Islam di Indonesia ini, Bapak Ibu, betul. Tapi apakah kita bisa lihat kejayaan Islam di Indonesia? Tidak. Kita umat Islam bagaikan debu, bagaikan pasir, betul, ngambang, kita berfaedah. Kenapa? Karena kita krisis kejujuran. Saat ini kita krisis kejujuran. Bagaimana di kalangan umat kita yang sudah membiasakan dusta, berbohong. Maka sekali lagi, jauhi dusta, jauhi berbohong, jauhi sumpah serapah, jauhi riba. Kenapa? Karena itu bukan sifat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi memiliki sifat namanya amanah. Bayangkan, apa arti amanah? Terpercaya. Rasul itu tidak pernah khianat. Beliau seorang pedagang yang dimana ketika berdagang selalu kembali untung, bukan kembali modal, dan untungnya berkali-kali lipat. Nabi seorang pedagang yang menjaga amanah, yang menjaga kejujuran. Masya Allah, siapapun yang berjumpa dengan Nabi, membeli dagangan Nabi, itu pasti jatuh hati, Pak. Amanah, terpercaya. Yang memberikan gelaran Al-Amin kepada Rasulullah bukan sahabat Nabi, bukan pengikut Nabi. Lalu siapa? Orang-orang pembenci Nabi, orang-orang kufur, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah Umayyah, dan abu-abu yang lain. Bayangkan, mereka lah yang memberikan gelar Al-Amin, orang terpercaya. Yang ketiga, apa sifat Nabi? Nabi memiliki sifat namanya tabligh. Apa itu tabligh? Beliau seorang Nabi yang diberikan risalah ilahi, menyampaikan dakwah kepada umat manusia, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Namun Nabi sudah tidak ada, namun Nabi sudah wafat. Lalu apakah dakwah Nabi berakhir? Tidak. Lalu siapa yang melanjuti? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua yang ada di desa Pelacuruk ini yang melanjuti dakwah Nabi. Ajak saudara-saudara kita yang belum ke masjid, dakwahi mereka. Yang masih berbuat dosa maksiat, dakwahi mereka, tapi dengan lisan yang baik, dengan akhlak, dengan tata cara yang baik. Jangan teriak-teriak. Kenapa? Karena dakwah itu mengajak, bukan menghina. Dakwah itu membimbing, bukan membinasakan. Dakwah itu menyampaikan, bukan menghina dan sebagainya. Maka tirulah dakwah Nabi dengan akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu memiliki budi pekerti yang sangat. Dan terakhir, Nabi memiliki sifat namanya fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Nabi memiliki kecerdasan yang sangat super, yang sangat dahsyat. Beliau bukan hanya seorang rasul, seorang nabi, tapi beliau juga seorang kepala negara. Beliau seorang presiden, beliau seorang panglima perang, beliau seorang ahli ekonomi, ahli politik, dan ahli-ahli lain. Lalu apa maksudnya? Orang Islam harus cerdas, orang Islam harus kaya, orang Islam harus dermawan. Tidak boleh orang Islam itu nomor dua, tidak boleh
oleh orang Islam itu nomor 3, nomor 4, apalagi nomor terakhir. Karena kita umat Rasulullah. Rasul itu orang yang sangat terpuji. Orang Kristen saja, orang kafir saja mengakui kehebatan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Loh, kita umatnya kok malah jadi umat yang terakhir? Saya yakin besok wajib nanti insya Allah akan hadir para pejuang Islam, ulama-ulama yang soleh. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di masyarakat lingkungan kita, kecamatan di dunia ini, insya Allah ada penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, bayangkan perjuangan Rasulullah, bayangkan perjuangan kami para ulama, ya kan? Kalau dari tadi saya sudah berteriak-teriak mau habis suara saya, ya kan? Lalu pulang, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak masih juga sembahyang, masih juga melakukan dosa maksiat, ya kan? Allahu Akbar. Harus berapa orang lagi yang berdiri di sini teriak-teriak mengingatkan kita, mengajak kita, mengimbau kita, kalaupun juga menyadarkan kita, zalim kita Pak, berdosa kita Pak, ya kan? Saya jauh-jauh datang dari Bengkulu, kendaraan kemarin, niat saya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada para jamaah. Maka Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini ada pelajaran, ada motivasi, ada hikmah yang bisa dilakukan. Sampaikan salam saya kepada suami, kepada istri, kepada saudara-saudara semua di rumah. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Kemudian masuk sesi tanya jawab surprise. Pertanyaan sekarang buat anak-anak dulu, ya. Anak-anak, Ustaz mau kasih pertanyaan. Yang siapa bisa menjawab nanti dapat hadiah. Hadiahnya sudah disediakan. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Paling besar hadiahnya umroh Pak, alhamdulillah, tapi bayar sendiri. Hadiahnya umroh tapi bayar sendiri. Nah, pertanyaan buat anak-anak yang laki-laki. Tunjuk tangan. Nabi memiliki anak berapa jumlahnya? Ayo. Ya. Berapa? Ya, langsung teriak. Berapa anak Nabi? Ya, dapat hadiah 7. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Ayo, anak-anak. Ya, coba. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya, dapat. Siapa saja? Yang perempuan, anak-anak perempuan. Yang laki-laki siapa namanya? Ayo. Yang perempuan, anak perempuan, ayo. 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 Berapa laki-laki? Nah, ada yang tahu perempuan, masuk anak laki. Yang laki-laki, coba. Anak Rasulullah Nabi Muhammad ada 7, ya kan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki siapa namanya? Hah? Terus apa lagi? Ayo, jangan takut. Ya, tapi harus 1 orang menjawabnya. Kalau tidak bisa, bapak-bapaknya. Coba, 3 laki-laki ada Nabi siapa Pak? Namanya Pak Pak. Hah? Ayo. Aduh, ayo. Kan ada lagunya kan? Ayo. 3 laki-laki. Coba, ya. Diri nak. Ayo. Yang mana? Yang kuat. Ya menjadi itu, itu anak kakaknya kan baca. Allah terus. Ya. Ya Ibrahim, ya dapat hadiah 3 saya laki yang 4 lagi yang perempuan. Yang perempuan ada 4, siapa saja ayo. Yang anak, baru masuk bapak-bapak ayo. Ayo nak, ayo. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus siapa ayo? Yang perempuannya, anak-anak. Ayo. Jangan malu, jangan takut. Saya sendiri. Ayo. Ibu-ibunya siapa? Ayo, tanganmu. 4 anak perempuan Nabi.
Coba. Ayo. Terus. Terus. Ya. Pati. Ya. Ya. Oke. Sekarang buat bapak-bapak dan ibu-ibunya. Ibu, bapak, dengarkan. Buat bapak-bapaknya dulu ya. Dua pertanyaan. Coba. Buat bapak-bapaknya satu, ibu-ibunya satu. Buat bapak-bapak, tadi saya menyampaikan mu'alaf dan mukalaf. Apa perbedaan mu'alaf sama mukalaf? Buat bapak-bapaknya, tunjukkan apa? Ayo, gampang sekali tadi. Nah. Ayo, mu'alaf tadi apa? Mukalaf apa? Ayo Pak, dasar malu-malu. Kalau bapak-bapaknya yang tahu, ibu-ibunya, apa Bu? Nah, silakan. Ya. Terus apa tadi kalau mu'alaf orang masuk Islam, imannya masih lemah. Kalau mukalaf, terus sudah dibebankan syariat agama. Ya, kasihan ya. Itu waduh dapat itu lumayan. Sekarang buat bapak-bapaknya, terakhir pertanyaannya, bapak-bapak. Ya. Pak, sebutkan rukun iman dalam Islam, Pak. Ayo Pak, kita ada. Bapak-bapaknya ya. Ada berapa Pak rukun iman dalam Islam? Ayo Pak, ada Iman, iman Bapak. Ayo Pak. Ya bapak-bapak tahu lalu dengan Islam. Nah, rukun Islam ada berapa Pak? Ada 10. Salah, ada 6. Ayo Pak, kali ini. Sekarang ganti deh. Rukun Islam ada Ayo berapa? lama. Ayo. Apa saja Pak? Ayo Pak. Kita mulai lagi. Pak, ayo Islam. Satu. Ucapkan dua kalimat syahadat. Dua apa Pak? Dua. Ayo Pak, siapa yang bisa jawab? Ayo Bapak yang malu-malu nih. Ada Pak Siti yang bisa jawab? Ujung. Ayo Pak. Islam 5 perkara. Yang satu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. 2 sebagai imam Islam. Mantap. 3 puasa dalam bulan Ramadan. Iya benar. 4 berzakat dan fitrah. 5 jika hukum waktunya hari haji. Ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya nanti diajukan oleh tim panitia. Saya tutup dulu. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, ingin jumpa Ustaz Khalifah, caranya guna kembali. Terakhir, Pak Imam, Pak Zaini, Pak Ustaz Soni, Pak Habib Mahmud Ustaz, saya teringat pesan guru saya yang pesantren. Apa pesannya? Berdosa dan haram hukumnya bagi para ustaz, bagi para kiai yang menerima imbalan dari apa yang diajarkan. Tapi sungguh lebih berdosa dan haram lagi ketika undang ustaz dan dikasih imbalan apa-apa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Muhammad Khalifah Sinaga yang pada siang hari ini telah memberikan tausiah kepada kita semua dan juga mendoakan kaum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin. Silakan duduk dulu di tempat duduknya karena kita akan memasuki ke acara kita yang terakhir, yaitu acara penutup. Dan sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, Pak Soli akan membagikan sedikit lagi hadiah. Kita akan hampir masih banyak di sini, jadi jangan ada yang pulang terlebih dahulu ya. Pak Soli akan membagikan hadiah dan juga memberikan pertanyaan kepada kita semuanya. Yang bisa jawab nanti silakan berdiri, dan kalau nggak mau maju ke depan silakan berdiri saja, nanti akan saya menyampaikan di sana ya. Silakan Pak Soli disampaikan terlebih dahulu.